Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolong yang setia.
kami mengenalmu lebih dalam, masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Biar kami merendahkan diri kepadamu. Haleluya. Segalanya, Yesus, Kaulah segalanya, penolong yang setia. Pandang wajah-Mu dan berseru, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di dalam. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami. Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah sukacita bagi kami. Kaulah segalanya. Mengenal-Mu, memahami-Mu,
mengalamimu, memanifestasikanmu. Haleluya. Syukur ku berikan pengukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur kan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur ku berikan syukurku buat setiap firman yang Kau sampaikan bagiku. Syukur ku berterima kasih di dalamnya ada hidupku. Syukur ku berikan syukurku buat segala firman yang Kau sampaikan bagiku. Syukur ku berterima kasih di dalamnya hanya ada kebenaran. Tak ada dusta kami temui di dalam setiap perkataan-Mu. Kau memakai segala perkataan-perkataan-Mu untuk menyingkapkan diri-Mu, keberadaan-Mu. Kadang kami berpikir ada yang negatif dari yang Kau sampaikan. Kami pikir itu bukan dari Engkau, tapi ternyata Engkau berdaulat di atas segalanya. Asal hati kami tulus, kami dapat memandang Engkau sebagaimana adanya Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hikmat yang Kau sampaikan, yang Kau taruh dalam hati kami secara diam-diam. Kami bersyukur hakikat-Mu sedang Kau nyatakan. Engkau adalah kasih itu sendiri. Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Engkau di atas segalanya. Tangan Tuhan sedang
merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Oh, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Mari dengan tersenyum katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Sekali lagi saudara, kita akan mulai dari awal. Saudara, pagi hari ini saudara, Tuhan katakan begini saudara, bahwa izinkan saudara penghuni sorga menyanyikan lagu ini bagi saudara. Walaupun saudara kita yang menyanyikannya, tapi saudara boleh menganggap bahwa mereka sedang menyemangati setiap saudara. Mereka juga pernah ada di posisi kita. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, baik ketika mereka mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Kadang-kadang mereka berpikir salah menilai Tuhan juga saudara. Tapi biarlah kiranya kita boleh bersama-sama. Mereka juga boleh bernyanyi karena surga dan bumi sedang bersatu melalui kedatangannya yang kedua kali saudara. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Cobaan ke Tuhanmu, Tuhanmu tak akan memberi ular berat
tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sangat baik Tuhan. Terima kasih. Syukur. Biarlah kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Biar kami terus belajar melupakan apapun yang sudah kami lewati di hari yang kemarin. Sangat baik. Sehingga hari ini menjadi hari baru. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Bahkan perkataan-perkataan-Mu selalu baru setiap hari. Tidak patut kami memprediksi apa yang akan Engkau katakan. Engkau hidup di dalam Engkau sangat baik. Engkau segala. Engkau ada di mana-mana. Kami bersyukur. Silahkan Tuhan. Saya, Engkau lah yang berkata-kata bagi kami. Pujilah Engkau Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami menundukkan hati kami. Oh, dan biarlah kiranya sukacita surga memenuhi hati kami. Terima kasih. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Tunjukkan wajah sukacitanya di hadapan Tuhan. Amin. Yang di radio, shalom. Apa saja kah yang di radio? Ada 8 ya. Oke, saya menyarankan boleh gabung di sini ya, yang di radio. Walaupun sudah terlambat, tidak apa-apa. Silakan gabung ya, yang di radio. Jangan takut kalau masuk langsung rusak sinyalnya gitu. Nah, saudara, pagi hari ini saudara, pas ketika mau mandi ya.
beberapa hari ini, saudara, atau saya nggak tahu 2 hari ini, saya membaca gitu ya. Biasanya, saudara, ketika saya membaca dari apa GAG gitu ya, itu memang saya tak kenapa saya memiliki satu apa ya? Saya tahu itu anugerah gitu. Anugerah itu begini, saudara. Anugerah diam-diam punya hati yang tulus. Saya tahu, saudara, itu juga anugerah. Ya, kita nggak bisa mencapai hati yang tulus, ya, karena hanya Tuhan yang tulus. Kita semua pendusta, katanya ya. Manusia pendusta, ada licik, ya, tidak licik. Tapi dia juga bisa berlaku licik, supaya kita tahu kalau kita licik, ya. Nah, kan dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara, ketika orang mendengarkan firman, selalu ada. Jadi begini, saudara. Ternyata ketika kehidupan dimulai, ada para malaikat-malaikat, saudara. Jadi malaikat-malaikat ini tidak tahu apa-apa, ya. Jadi Tuhan bicara kepada mereka. Jadi setiap kali para penghuni sorga ini duduk atau dalam satu kumpulan yang besar, mendengarkan Tuhan berbicara. Ya. Lalu di dalam malaikat-malaikat ini kan ada hikmat. Nah, ketika Tuhan berbicara, saudara, mereka mendengarkan. Itulah makanan bagi mereka. Itulah kehidupan. Jadi, saudara, dengan hikmat yang ada di dalam mereka, mereka berlomba-lomba mendengarkan, dan diam-diam mereka mau menjadi yang terbaik sesuai dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sesuai dengan hikmat Tuhan di antara para malaikat ini, saudara, dia buat berbagai macam syarat. Saudara, dengan berbagai macam level ini, saudara, tetapi bagi Tuhan itu semua sama. Ya, bagi Tuhan. Saudara, saya menceritakan ini, tak ada yang saya ceritakan ini fresh, Tuhan yang bicara ya. Dan bukan dibicarakan kemarin. Ini fresh, saya katakan hari ini. Ini pun anugerah. Ya, anugerah. Jadi saudara, tenangkanlah hati saudara. Saya benar-benar ini saudara. Tadi ini. Ya. Jadi tak ada ya. Mau dia pakai iblis atau apapun, tak ada yang negatif dari Tuhan. Saudara, mata saudara tertuju kepada Tuhan, maka tak ada yang negatif. Mau iblis kah, antikris kah, tak ada yang negatif. Saya, ya, awali ini saudara, supaya saudara mulai bisa makan dengan baik. Ya, saudara bisa, kalau misalnya lagi makan ikan itu yang durinya banyak, kalau saudara buru-buru makan, itu bisa ketelan. Santai saja, nikmati. Cinta kepala ikan gitu ya. Itu makan harus benar-benar dinikmati. Beda dengan yang suka hanya makan dagingnya aja, kan gak ada adventure di sana.
Tapi bagi yang suka makan kepala ikan, ya itu ada adventure di sana. Maksud saya ada petualang. Nah, baik. Jadi makan di hadapan juga gambarannya seperti itu. Jadi saudara, kita ini sedang ada di pesta. Jadi saudara, di pesta, saudara bisa melupakan semua beban. Nggak boleh dibawa di pesta. Rai, nanti keluar saudara. Ya. Apa kamu nggak pakai pesta? Itu dia yang di dalam ruangan pesta itu. Jadi kita ini adalah anak. Haram hukumnya di hadapan Bapa ketika kita makan. Kita itu bukan kita murid. Ya, dia tahu yang terbaik bagi kita. Yang masing-masing kita. Itulah hebatnya Bapa kita. Jadi ketika dia menghidangkan makanan kepada kita, nampaknya saudara mendengarkan hal yang sama. Tetapi bagi kita masing-masing, sebetulnya itu yang terbaik. Dia sangat kenal kita. Karena kita ini anaknya. Apakah saudara tidak tahu? Karena saudara membesarkan anak saudara, apakah saudara tidak tahu apa yang menjadi kesukaan anak saudara? Tahu dong. Karena kita yang membesarkan mereka. Tahukah saudara? Saudara anak, saudara tidak ujuk-ujuk langsung jadi besar. Tapi saudara anak dilahirkan oleh dia. Saudara bukan anak pungut. Yang udah besar diambil gitu, diadopsi gitu, bukan. Ya. Jadi kita dilahirkan, benar-benar dilahirkan oleh dia. Kita mesti melupakan kelahiran kita yang lama ya. Jadi ketika kita lahir baru, di situ kita benar-benar lahir. Ya. Dan kita mulai dibesarkan oleh Tuhan. Saudara bisa baca kisahnya ini ketika kelahiran Israel. Itu ada di dalam kitab, saya nggak salah, kalau nggak Yesaya, Yeremia gitu. Ketika tali pusarmu masih ada di situ, itu ceritanya Tuhan. Nah, kira-kira seperti itulah kita ketika kita dilahirkan. Ya, dilahirkan oleh Dia. Jadi ketika kita lahir baru, sebetulnya kita itu sudah masuk di dalam kerajaannya. Ya, kita sudah mulai. Jadi sama seperti malaikat-malaikat tadi, saudara. Jadi mereka ini mendengarkan, ya, mendengarkan hikmat dari Dia, mendengarkan perkataan-perkataannya dan segala macam. Oke, lalu di dalam mereka mulai ada pengetahuan tentang Allah. Allah itu seperti itu. Semuanya belajar tentang Allah. Karena hanya Allah yang mengajar. Tak ada yang lain. Ya, Allah yang mengajar dan semua belajar. Termasuk kalau memang sang anak itu ada di sorga. Jadi sang anak itu pun, ya, dia juga belajar bersama-sama dengan yang lain. Ya, sang anak belajar dan karena sang anak ini yang lebih duluan diciptakan, pada hari ini aku melahirkan engkau, katanya kan, engkau adalah anakku dan aku adalah Bapa. Jadi anak ini, saudara, karena memang posisi dia diciptakan oleh Allah, ya, dilahirkan oleh Allah dari dirinya. Jadi oleh karena jadi di dalam itu, saudara, ada anugerah.
Oke, coba tenang saudara, tenang. Perhatikan baik-baik. Ya. Jangan izinkan dialihkan. Ya. Karena eh, saudara, kalau saudara cuma gimana gitu ya, itu mengalihkan perhatian saya. Karena kita bersama-sama. Saudara mesti menolong saya gitu ya, supaya saya pun bisa santai. Saudara kayak gimana gitu, risah gitu ya. Itu sangat mengganggu. Karena saya juga harus dengan santai untuk dia bisa bicara. Ya, untuk saudara bisa mendengarkan hikmatnya. Percayalah saudara, saya benar-benar baru dalam hal ini. Dan saya mengucap syukur sekali saudara. Mengucap syukur tadi pagi saudara. Bukan lagi dalam mimpi, tapi pas ketika saya mau tanya Tuhan. Jadi saya bicara ini pun bukan yang tadi. Yang saya ceritakan yang tadi. Enggak, ini bukan karena hasil perenungan saya. Karena saudara, kalau sempat kita merenungkan, oke, jadi di dalam diri kita ini, karena memang dia itu roh gitu ya. Kita kan sebetulnya kan pikiran kita ini termasuk liar. Karena memang dia menikmati itu juga. Kecerdikan kita. Hikmatnya kita. Dia tahu. Dia tahu Tuhan yang Maha Kuasa ini. Dia tahu karena itu dulu pernah ada di dalam kita. Di dalam dia. Yang di dalam kita ini, hikmat yang belum dewasa ini, dulu ada di dalam dia. Oke? Jadi saudara, dia sangat paham saudara dan saya. Makanya, milikilah hati yang tulus. Kalau saudara mendengarkan perkataan miliki hati yang tulus, terima. Itu maksudnya. Jadi bukan usahakan menjadi tulus. Kalau saudara usahakan menjadi tulus, itu ada unsur dari dalam diri saudara akan berusaha ingin jadi tulus. Nah, ini nggak tepat juga. Ya. Jadi, kalau saudara dengarkan satu perkataan, langsung begini, yes, aku tulus. Ya. Lalu nanti saudara akan melihat segala kemunafikan dalam hati saudara. Mencari kepentingan-kepentingan untuk diri saudara. Di dalam setiap perkataan yang saudara dengarkan, itu selalu akan ada mengusik di dalam saudara. Kalau dia positif, itu akan membanggakan saudara. Jadi, saudara akan merasa diri saudara lebih. Oke? Tetapi, kalau negatif, itu akan membuat saudara begini. Itu bukan untuk aku. Itulah caranya Tuhan untuk membongkar kelicikan kita. Nah, kalau saudara melihat itu, kalau saudara mendengarkan hal yang negatif, lalu muka saudara menjadi murung, berhati-hatilah. Jangan tetap tinggal dalam kemurungan itu. Saudara, tahukah saudara? Ketika korban Habel diterima dan korban Kain ditolak, saudara, bukan masalah siapa yang terbaik. Bukan. Karena Habel pun tidak tahu kalau mempersembahkan binatang itu sebagai yang terbaik. Dia pun tidak tahu. Karena memang di dalam hatinya itu entah kenapa condong jadi peternak. Dia kan hanya mengikuti naluri yang di dalam dia. Ya. Sama juga dengan Kain. Kain juga mengikuti naluri yang ada di dalam dia. Entah apapun itu. Maklumlah, mereka itu masih tahu lah, baru apa namanya, bagian hanya mereka saja. Ya. Nah,
Saudara, jadi saudara, ketika terjadi demikian gitu, lalu Tuhan menerima korbannya Habel. Saudara, Kain iri, mukanya panas, mukanya muram. Oke. Jadi saudara, ketika muka muram ini, di sini saudara mesti berhati-hati. Jadi kalau sudah muram, saudara nggak bakalan bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang murni ya. Yang murni. Hikmat yang dari atas itu pertama-tama tidak memihak. Saudara nggak bisa mencari kebenaran yang lain. Jadi ada kecenderungan kalau muka kita muram, maka kita akan mencari pembenaran untuk diri kita sendiri. Saudara, ini semua kita. Jadi ingat sekali lagi, kita yang mendengarkan. Oke, kita semua mendengarkan perkataan Tuhan ini. Ya. Jadi tenangkanlah hatimu di hadapan Tuhan karena kita ini anak. Dia tahu. Kita semua ini anak-anaknya. Ya. Jadi tenangkan hatimu dan kita ini saudara satu dengan yang lain. Entah apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, semua pada pengaturan Tuhan. Ya. Semua pada pengaturan Tuhan. Nah, hanya dengan seperti inilah saudara itu kita ini mempunyai kasih yang sempurna. Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Oke, baik. Saya lanjut tadi ya. Jadi malaikat-malaikat itu saudara, ketika mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan itu, diajarin. Nah, jadi mereka berebut. Mereka berebut ingin menjadi yang terbaik. Sementara Tuhan buat posisi-posisi mereka pada keadaan mereka. Saudara, semuanya itu dalam fungsinya masing-masing dan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang kurang baik. Di hadapan Tuhan semua baik. Karena begini, saudara. Ketika dia mengatakan semua pelayan-pelayannya, ternyata dia sanggup juga menjadi pelayan kita. Buktinya apa? Buktinya sampai dia mati di kayu salib. Buktinya sampai dilakukan sedemikian rupa, disalah mengerti. Ternyata saudara, dia tetap bisa melakukan. Dan walaupun dia murka, tahukah saudara, dia tahu mengatakan bahwa semuanya itu baik. Jadi ketika menyanyikan lagu yang tadi itu saudara, itu bukan berbicara mengenai semua yang kita ada alami penderitaan, lalu kita menangis. Kan, setiap apa yang kita dengarkan, semuanya baik. Termasuk yang negatif menurut saudara. Termasuk yang sesat menurut saudara. Itu baik. Percayalah. Sekalipun saya mengucapkan sesuatu yang menurut saudara itu bukan Tuhan. Dan ternyata bukan Tuhan. Itu pun baik menurut Tuhan. Saudara. Ketika saya tanya Tuhan tadi pagi, pas waktu mau mandi, saya tidak ada perasaan tentang karena hati saya lagi tidak cocok dengan yang saya baca. Tapi dalam hati saya diam-diam bilang begini. Jadi waktu saya baca itu saudara, itu berkecamuk di dalam hati saya. Mungkin saudara pernah mengalami hal yang sama. Saudara lalu menutupnya, tidak mau membacanya. Jadi dalam beberapa pasal itu saudara, ada 3-4 pasal itu benar-benar membuat saya, aduh,
tergoncang. Karena pemahaman saya yang lama tergoncang. Ternyata saudara, diam-diam kita ini saudara memilah-milah. Diam-diam kita memilah-milah mana yang baik. Jadi ketika Tuhan sodorkan makanan, kita memilah-milah. Karena memang kita punya keinginan. Cita rasa kita itu berbeda. Satu dengan yang lain. Oke? Kalau kita terbiasa makan pedas, dikasih makan yang tidak pedas, kita akan heran dengan orang yang suka dengan makanan yang tidak pedas. Karena mereka punya cita rasa yang berbeda. Asin, manis. Kalau saudara misalnya ke negara lain gitu ya, saudara akan tersiksa karena saudara mungkin nggak menemukan ikan teri di sana gitu kan. Kalau saudara suka sekali, saudara nggak menemukan pete di sana mungkin. Sekian lama saudara di sana, rasanya itu tersiksa. Makanannya itu saja. Tapi saudara melihat orang itu makan itu kok lahap ya. Kok enak ya. Kok bisa ya mereka makan roti saja gitu. Sama keju gitu. Apa bisa kenyang ya? Kita yang terbiasa makan nasi, pasti cari nasi di sana. Bayangkan agak sulit mencari makanan nasi di sana. Bagaimana saudara kalau berlanjut terus tinggal di sana? Saudara bisa kurus kering, saudara bisa sakit, karena saudara mempertahankan cita rasa di kampung saudara. Tetapi kalau saudara mulai berubah, terima makanan yang ada itu, maka itu akan membuat saudara bisa hidup berubah. Oke? Nah, semua malaikat-malaikat ini, ketika mereka makan, ya, dari firman Tuhan, jadi si Lucifer ini, jadi setelah jutaan tahun, jadi ketika dia makan, gitu, dia mulai melihat di dalam dirinya, wah kecakapan yang luar biasa. Jadi oleh karena itu saudara, dia itu, jadi ketika dia memuji Tuhan, lalu Tuhan senang gitu ya. Wow, habis dia menyanyi, jadi dari dalam tubuhnya ini kan ada apa ya, alat-alat musik. Dan rasanya dia bisa improve gitu. Dia bisa tingkatkan gitu. Jadi misalnya dari satu alat musik yang ada dalam tubuhnya itu, entah kenapa dia menemukan penemuan-penemuan baru di dalam dirinya. Sehingga saudara, penghuni sorga itu terpukau dengan dia. Setelah jutaan tahun. Terpukau. Nah, waktu terpukau itu, laki dia sendirian. Dia mulai berpikir sedikit. Karena mulai banyak pengikutnya, dia mau buat pesta di luar pestanya Tuhan. Jadi diam-diam, dia mengumpulkan murid-murid bagi dia. Di antara malaikat-malaikat ini. Lalu, dia bercerita kepada malaikat-malaikat yang lain ini. Selain dia berbicara mengenai hikmat Tuhan, dia berbicara dari dirinya sendiri. Nah, saudara bisa melihat itu. Jadi ketika kita mulai dipakai dengan hikmat, gak usah kita lah, saya. Gitu ya. Saudara, kecenderungan di dalam hati saya diam-diam karena memang hati manusia itu disiksa, kan manusia kan. Oke. Jadi itu tetap. Sehingga saudara, Tuhan wanti-wanti kita. Bilang begini, oke, lupakan yang di belakang.
Ya, lupakan yang di belakang. Oke, coba dengar yang baru. Oke, yang segar. Nah, namun memang saudara, kadang diperlukan hal itu untuk apa saudara? Untuk kita itu supaya kita mengerti nih. Jadi semua sebetulnya pelajaran itu penting. Tetapi yang bahayanya itu adalah kita membuat itu jadi standar tentang Tuhan. Tak bisa. Terlalu kecil Alkitab itu. Bahkan terlalu kecil pengalaman kita ini semua. Apa saja yang kita dengarkan terlalu kecil untuk menampung Tuhan. Jadi saudara nanti akan menemukan, atau lebih baik saya katakan, jadi kalau dikatakan perkataan begini, itu tergantung semua saudara. Kapan? Kapan saudara mendapatkan hidup lebih banyak? Di saat saudara mendengarkan perkataan Tuhan, maka saudara memperoleh hidup. Tapi ingat, maut juga makin meningkat. Supaya apa? Supaya saudara itu mengharapkan hidup lebih banyak lagi. Ya, hidup lebih banyak. Nah, saudara, singkat ceritanya saudara tahu. Saudara tahu bahwa akhirnya iblis itu akhirnya dilemparkan karena sudah pada tingkat tertentu. Oke? Saudara, ketika itu dilemparkan, saudara kalau saudara dengar kemarin apa yang dijelaskan oleh Pak Andreas tentang hal ini, bagaimana Roh Kudus itu berduka karena dia ibu, itu betul. Tetapi saudara, sekarang ini Tuhan bilang itu nggak betul lagi. Jadi mana yang betul? Bukan saya yang betul. Bukan Pak Andreas yang betul. Tapi Tuhan yang betul. Oke? Saudara perhatikan kata-kata ini, saudara. Perhatikan kata-katanya. Saudara, ingat ya. Bukan Pak Andreas yang betul. Bukan saya yang betul. Tapi Tuhan yang betul. Beranikah saudara menghakimi Tuhan? Baik. Mari saya lanjutkan. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu berdaulat. Amin. Amin. Tuhan berdaulat. Saudara, ketika Tuhan, ayat firman Tuhan bilang begini kan, iblis mencobai Tuhan Yesus. Oke, lalu roh membawa Yesus kemana? Ke padang gurun untuk dicobai. Amin. Sekarang saya mau tanya, apakah iblis dia benar-benar mencobai Yesus supaya Yesus jatuh, atau Tuhan yang di sorga yang mencobai Yesus? Coba tanya. Coba saya renungkan. Sebenarnya yang mencobai Yesus itu iblis atau Tuhan? Yesus manusia loh. Ada yang bisa jawab? Tuhan, Pak. Tuhan. Oke, keren ya. Yang lain? Yang mencobai iblis tapi atas izin Tuhan. Oke. Selama ini memang begitu. Ya, iblis atas izin Tuhan. Oke. Yang lain? Matian siapa? Tuhan, Pak. Tuhan. Benar-benar Tuhan?
Oke, Pak Yabes. Nggak ada suaranya. Sudah lewat berapa ini? Ya, siapa? Tuhan? Mic-nya nggak bisa ya? Mai, Tuhan atau iblis? Yang mencobai adalah iblis. Iblis ya? Oke, baik. Oke. Saudara, pagi tadi, saudara, itu entah kenapa muncul itu karena memang saya mulai memperhatikan gitu ya. Ketika dia katakan, ketika dia tunjukkan tentang pencarian saya akan Tuhan, ketika Tuhan munculkan bagaimana Tuhan pilih saya. Tahukah saudara, ketika kita mengetahui posisi kita anak Allah, dan kita mendengarkan kemarin hikmat yang diajarkan, dan itu dari Tuhan. Allah menjadi manusia supaya manusia jadi Allah. Pada waktu itu kita mendengarkan, wow, kita mendengarkan hikmat yang lain, segala macam. Saya mulai merenungkan begitu. Mulai merenungkan, diam-diam saya renungkan. Tapi kenapa ya kok sepertinya tak ada hasil itu? Di mana masalahnya? Bahkan terjadi malah kekacauan. Bukan yang kita dengar salah. Bukan. Tetapi saudara, diam-diam justru kita sedang masuk kepada tahapan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dulu saya berpikir begini. Saya berpikir tolok ukur keberhasilan adalah semakin banyak orang mengenal Tuhan. Sehingga saudara, para rasul juga. Paulus ketika dia mengetahui, pergilah beritakanlah Injil. Saking dia itu mau membalas kebaikan Tuhan. Tidak ada di dalam hatinya hanya satu, pokoknya gimana caranya menyenangkan hati Allah. Yang pada waktu itu dia tahu adalah dia mesti memberitakan Injil. Makanya suara yang dia dengar adalah pergilah. Masih banyak orang, masih banyak umatku di kota itu. Jadi setiap kali yang di dalam dia karena panggilan dia khusus. Panggilan khususnya dia itu adalah memenangkan jiwa gitu. Ya, itu panggilan khusus dia. Karena ketika dites, Petrus itu udah nggak bisa gitu. Jadi Petrus itu sudah mentok di orang Yahudi. Sudah sangat sulit sekali. Bayangkan sampai 3 kali, itu 3 kali sempurna itu. Jadi Tuhan mengetahui jenisnya Petrus gitu. Dia nggak bisa melampaui. Dia nggak bisa mendengarkan firman yang lain. Nah, disitulah kita, saudara. Jadi karena kita melihat diri kita sendiri terus, kita nggak bisa mendengarkan suara yang lain. Jadi yang kita dengarkan adalah suara yang ingin kita dengarkan. Itulah namanya kita sibuk dengan diri kita sendiri. Tidak pernah melebur dengan Tuhan. Oke?
Nah, saudara, ketika saya tanya, gitu, tiba-tiba saja saudara terpikir begitu. Iblis atau Tuhan? Lalu kan dikatakan roh yang membawa dia ke sana. Tahukah saudara? Di satu sisi saudara, kenapa dia mengizinkan si ular itu atau iblis itu mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan Yesus ya. Padahal Tuhan Yesus adalah representatifnya dia. Jadi perwakilannya Tuhan. Bayangkan, saudara, Yesus itu adalah perwakilannya Tuhan. Atau boleh dikatakan, ketika dia mulai menemukan dirinya, dia adalah anak. Jadi bayangkan Yesus itu, saudara, punya perenungan yang panjang tentang diri. Dan tahukah saudara, siapa yang membuat seperti itu? Itu adalah Tuhan itu sendiri. Ingat, kita ini adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi jangan melampaui itu. Kalau melampaui itu, saudara, terjadi kekacauan. Iya, terjadi kekacauan. Nah, saudara, diam-diam Tuhan bilang begini. Saudara, yang mencobai Tuhan Yesus memang iblis. Tetapi saudara, dikatakan begini. Bahwa kenapa saudara iblis itu dikatakan yang mencobai? Karena memang begini. Tentang iblis. Itu dia berfirman. Dia berfirman, ingat firmannya di kitab Kejadian. Ular adalah binatang yang paling berhikmat. Paling cerdik. Itu firman. Oke? Setiap kali Tuhan berfirman, maka itu jadi. Bahkan itu berlipat ganda. Tapi ingat, semuanya tetap ada dalam kendali dia. Jadi ular ini ingat, atau iblis ini tetap dalam Tuhan. Makanya lihat, itu apa namanya ya, hikmat Tuhan ini saudara tidak memihak. Jadi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, dengerin, dia tidak berpihak kepada saudara. Makanya ketika Yosua berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan, kawankah engkau atau lawan? Bukan kawan, bukan lawan. Tapi akulah panglima bala tentara surga. Oke? Jadi saudara, orang yang mengenal Tuhan, semakin dalam dengan dia, akan mulai memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini, saudara, bukan sejenis hanya roh takut akan Tuhan. Bukan. Tetapi roh takut akan Tuhan itu juga bertumbuh di dalam saudara. Seiring semakin tulus saudara menyatu dengan Allah. Semakin saudara menyatu dengan Allah, maka roh takut akan Tuhan yang di dalam saudara juga bertumbuh. Jadi bertumbuh itu begini. Dia makin lama, dia makin besar juga sehingga saudara tidak sulit lagi, tidak akan memberontak lagi. Atau tingkat pemberontakannya makin lama makin berkurang. Itu karena roh takut akan Tuhan bertumbuh dalam saudara. Ya. Nah, jadi saudara, iblis memang yang mencobai dia.
Tetapi saudara, di dalam pencobaan itu saudara, Tuhan, ya, jadi bayangkan Tuhan yang dicobai itu adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, ketika iblis ini diusir dari sorga, wah, dia membuat kekacauan itu, saudara. Saudara, jadi saudara, iblis ini kontrasnya Tuhan. Kontras itu maksudnya begini. Kalau kalau Tuhan itu tinggi, dia rendah. Kalau Tuhan itu baik, ini buruk sekali gitu. Itu kontras namanya, ya. Nah, jadi saudara, Tuhan itu menaklukkan atau menjadikan iblis itu jadi musuhnya. Jangan saudara berpikir begini. Wah, itu jadi kayak, masa sih iblis itu bisa jadi lawannya? Bukankah dia yang menciptakan? Bukankah dia, ya terlalu lucu lah kalau iblis itu jadi musuh. Namun saudara, iblis itu dikatakan jadi musuh. Itu adalah kontrasnya dia. Karena kan itu semua di dalam alam. Jadi ketika dicoba bayangkan ciptaannya, yaitu iblis, itu mencobai penciptanya. Masuk akal kan? Nah, jadi saudara, di dalam pencobaan itu saudara, dikatakan begini, jikalau engkau anak Allah. Oke. Saya katakan tadi iblis, tetapi itu Tuhan, ya. Perhatikan. Jadi ketika iblis itu berkata-kata, perhatikan iblis loh. Dengerin baik-baik. Jangan sibuk dulu, jangan perhatikan yang lain, nanti sulit loh, saudara. Karena diam-diam dia beritahukan hikmat. Jadi ketika saudara dengar, dengerin kata-katanya supaya saudara nggak miss. Ya, saudara, untuk bisa mendengarkan seperti ini, saudara, untuk bisa mendengarkan hikmat yang seperti ini, saudara, itu anugerah. Jadi ibaratnya saya membagikan apa yang dia taruhkan. Jadi dalam hal ini tak mungkin saya bisa, karena saya sudah tahu. Kalau misalnya saya mengambil keuntungan dari sini, saya rugi. Karena dia nanti akan menyembunyikan sesuatu. Tetapi saudara, semakin kita itu menyatu dengan dia, maka kita semakin terang. Maka kita bisa menampung lebih banyak dia. Jadi, tentu dong, saya itu harus mau menanggung bebannya Tuhan dalam hal ini. Karena di satu sisi, saudara, untuk mengatakan seperti ini, saudara, saya tahu di dalam diri saya juga ada sifat yang lain tadi. Ada penipuan. Dan ini pun hikmat Tuhan. Licik. Jadi begitu Tuhan bilang, licik. Jadi saudara, itu kebenaran. Saudara nggak bisa berusaha jadi tidak licik. Karena untuk berusaha tidak licik, itu pun sudah licik. Jadi kenali, ini firman Tuhan. Jadi ketika dia katakan, manusia itu licik, itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran. Jadi tahukah saudara, begitu Tuhan bicara sesuatu, itu langsung jadi. Makanya saudara, Tuhan sangat berhati-hati juga mengatakan sesuatu. Tetapi sekarang saudara, karena kita sudah ada di puncaknya, karena saudara, ketika dia murka, tahukah saudara, misalnya dia murka nih dalam firman-Nya, dia murka kepada bangsa Israel. Saudara, kemurkaannya itu tepat berhubungan dengan dirinya sendiri.
Jadi ketika dia mau marah, itu sangat menyiksa dia. Tetapi saudara, ketika dia melakukan itu, itulah yang terbaik. Jadi kita nggak bisa bilang begini, Tuhan kenapa engkau murka? Lalu kita bersyafaat. Nggak bisa, pengacau kita di situ saudara. Kita sedang menasihati Tuhan. Kita mesti ikut flow-nya dia. Dan nanti saudara akan mengerti. Izinkan dia. Izinkan dia Bapak kita yang tahu siapa kita semua. Yang mengenal siapa kita semua. Tepat perasaan kacau kita. Ketika kita kacau. Tahukah saudara, kekacauan kita itu mengacaukan Tuhan. Kegelisahan kita itu menggelisahkan Tuhan. Jadi saudara, bayangkan saudara, dia yang istilahnya kita ini seperti diobok-obok oleh perasaan kita sendiri. Bayangkan itu juga mempengaruhi Tuhan. Apakah saudara tidak mau berhenti dari segala kekacauan di dalam hati saudara? Apakah saudara mau mempertahankan kekacauan hati saudara? Wah, mungkin kita orang yang paling paling bodoh ya, kalau kita mempertahankan kekacauan hati kita. Kalau kita mau terus menderita, mau terus sakit, mungkin kita paling kacau, paling bodoh. Tapi tahukah saudara? Jadi saudara, ketika kita dalam tingkat seperti itu saudara, Tuhan tak peduli siapa kita. Godaannya apa? Perkataan Tuhan apa? Perkataan iblis apa? Jika engkau anak Allah. Apakah Yesus tidak sadar kalau dia anak Allah? Apakah dia sadar? Dia sadar. Jika engkau anak Allah. Saudara, kalau saudara mau cepat belajarnya, kalau dikatakan jika engkau anak Allah, dengerin perkataan itu gitu loh. Supaya, aduh, nanti saudara. Nggak ngerti ntar gitu. Tuhan sedang serius ngajar. Dengerin ya. Jika engkau anak Allah. Saudara, inilah yang membuat Lucifer itu benar-benar jatuh. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan pencipta membuat sesuatu di dalam diri Lucifer, sesuatu yang lebih daripada yang lain. Jadi saudara, Lucifer pada waktu itu, dia kedekatannya dengan Tuhan, pencipta dia, kedekatannya dengan Allah itu, dia rasanya dia menyamakan diri. Jadi dia menganggap dirinya orang paling penting di surga. Karena dia mendengarkan firman yang mengatakan, dan dia mendengarkan perkataan-perkataan yang membanggakan dirinya.
Jadi firman yang dia dengar itu, saudara, itu dia dengar untuk dirinya sendiri, dan itu menciptakan sesuatu di dalam dirinya, menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Padahal bukan karena siapa Lucifer. Padahal saudara, yang di dalam Lucifer itu sebetulnya adalah Allah sendiri. Cuman diam-diam dia ini memakai itu. Jika engkau anak Allah. Jadi ketika Yesus sangat lapar, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Oke? Dengerin. Saudara, yang berfirman itu jadi ketika iblis mengatakan itu adalah perkataan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi pada waktu itu memang, saudara, Yesus pada waktu itu, saudara, dia mendengarkan dan memang dia dicobai. Dia tahu. Tetapi tahukah saudara, Yesus itu, saudara, pada waktu itu, jadi ketika dia dicobai, pada tingkat itu, saudara. Jadi ceritanya, Allah berfirman, jadi dia buat dalam keadaan, jadi walaupun dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Tapi pada waktu itu, kesadaran akan Tuhan itu seperti diambil dari dia. Kalau saudara lihat pada waktu dia umur 12 tahun, dia sadar dia ada di rumah Bapak. Oke? Jadi ketika dia sadar ada di rumah bapaknya, wah, dia nggak peduli dengan orang tuanya. Apa kamu tidak tahu ya, kalau aku harus ada di rumah Bapak? Jadi selanjutnya, saudara, sampai umur 30 ketika ditahbiskan. Waktu ditahbiskan itu, saudara. Jadi itu, saudara, tahukah saudara, seluruh makhluk, siapapun dia, ini sedang diajari dengan pelajaran. Sedang diajari. Jadi termasuk roh. Jadi termasuk sang firman itu. Siapa saja sedang diajarin dari keadaan ini. Ini Tuhan sendiri yang ajar. Semua orang harus memperhatikan. Malaikat-malaikat harus memperhatikan ini. Saudara, itu Tuhan. Jadi yang sedang mereka ajar itu, yang diajarkan oleh Tuhan itu, ini loh. Jadi semua orang itu harus memperhatikan Tuhan. Manusia Yesus pada waktu itu. Ini pelajaran. Dan Yesus tidak mungkin gagal. Kalau saudara dengarkan pengajaran daripada yang lain. Misalnya, adakah kemungkinan dia gagal kalau dia karena dia punya kehendak? Tahukah saudara, Yesus tidak mungkin gagal. Ini perkataan yang baru. Bukan berarti perkataan yang dulu itu benar di saat itu. Oke? Tapi perkataan yang sekarang ini benar di zaman yang sekarang. Karena kita sampai di level ini, saudara. Jadi kalau mereka tetap pertahankan kebenaran yang di masa lampau itu, mereka tidak akan bisa mengenal Allah. Makanya dikatakan kasih Tuhan selalu baru. Hikmatnya selalu baru. Dengan baik-baik ya. Jadi dengerin, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Kenapa tidak pernah gagal? Karena itu adalah Tuhan itu sendiri. Ingat dari awal itu, saudara. Kenapa saudara Tuhan tidak mencegah Habel? Tidak mencegah Kain untuk membunuh Habel? Kenapa? Apakah Tuhan tidak bisa menahan tangannya Kain untuk tidak membunuh Habel? Bisa kok.
Bisa untuk tidak dibunuh. Tetapi dengan kejadian itu dibiarkan, saudara. Sampai darahnya itu teriak. Itu yang baru lagi. Oh, seperti ini ternyata ya kata Tuhan. Oke? Jadi ketika iblis itu, saudara, mengungkapkan isi hatinya. Jadi tahukah saudara, pada saat Yesus dicobai oleh iblis ini, itu Tuhan benar-benar melihat kontras dirinya tadi. Jadi saudara, ketika iblis itu dikeluarkan dari sorga, dan menjadikan iblis itu jadi musuh. Tahukah saudara, tadinya itu ada di dalam dirinya, di dalam diri Allah. Tetapi saudara, ketika dia mengusir itu dari sorga, jadi sorga itu jadi aman. Sorga itu kan ada dalam hatinya Tuhan sendiri. Jadi iblis ini kayak jadi punya dunia lain, dipisahkan dari dirinya. Tetapi perhatikan berikutnya, saudara. Iblis ini sebetulnya sekarang jadi pelayan. Pelayan dari sisi negatif. Pelayan untuk apa? Memurnikan semuanya. Tahukah saudara artinya nanti kenapa iblis itu dibuang ke jurang maut? Dan dibakar habis. Tahu nggak? Sampai itu tidak ada lagi. Jadi ceritanya saudara, semua pelayanan dia itu sudah selesai. Harus selesai dulu dia melakukan pelayanannya. Dan sampai nanti begini, saudara. Jadi pas waktu dia itu hilang gitu, mau hilang. Iblisnya hilang gitu ya. Waktu mau hilang, dia harus mengakui, memuji Tuhan dalam hal ini. Engkau benar. Itu endingnya. Ya. Jadi semua yang kita anggap wah negatif semua, segala sesuatu, nanti cara pandang kita lain. Semua nanti yang itu, saudara, urus segala hal apapun yang negatif, itu dibuang begitu saja. Hilang. Sampai tidak ada ingatan akan itu. Itulah artinya dibakar habis. Ya. Jadi ketika dikatakan, jika engkau anak Allah. Tahukah saudara? Tepat cobaan inilah yang kita alami ketika kita semakin dekat dengan Allah. Tepat ketika kita mendapatkan pengertian bahwa Tuhan berinkarnasi di dalam kita. Tahukah saudara? Saya mengucap syukur diberikan pengertian ini. Dan saya benar-benar dalam hati begini. Aduh, hebat sekali. Jadi saudara, ketika kita mendapatkan hikmat entah apapun saudara. Mau saudara misalnya mendapatkan begini. Saudara mendapatkan visi dari Tuhan. Engkau mungkin diberikan mahkota, engkau diberikan pakaian, apapun itu. Di dalamnya ada unsur pencobaan. Ya. Kalau sampai merasa diri lebih daripada yang lain, bahaya luar biasa. Kalau kita mengatakan diri kita lebih daripada yang lain, kita sedang mengatakan diri kita itu lebih daripada Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mengajar, jadi saudara, persis seperti yang saya katakan tadi, iblis itu saudara, Lucifer itu. Jadi ketika dia mendapatkan hikmat, lalu diam-diam dia bercerita. Dia masih bercerita tentang Tuhan. Tetapi saudara, gagasan dia mulai muncul. Gagasan inilah yang menarik perhatian untuk dirinya sendiri. Jadi lihat ini saudara. Ketika saya misalnya bercerita seperti ini,
Bukankah saudara bisa lihat, saudara saya kena juga kan? Apakah saya bisa sembunyi dari situ? Mana bisa saya sembunyi? Setiap kali yang saya ucapkan pasti kena ke diri saya. Karena seperti itulah Tuhan. Ketika dia berfirman, itu pasti kena ke dirinya sendiri. Jadi pedang bermata dua, itu pasti kena ke dirinya sendiri. Makanya saudara dia sampai naik di atas kayu salib. Dia harus menebus semua. Karena akibat dari perkataan dia sendiri. Karena apa? Siapa yang lebih tinggi dari Allah? Kalau dia bukan bikin ada yang lebih tinggi dari dia. Yaitu apa? Perkataan-perkataannya sendiri. Jadi saudara, dalam hal ini saudara, Tuhan pun tidak bisa lari dari dirinya sendiri. Makanya sampai sejauh ini saudara, di pekerjaan yang kemarin, dia itu roh. Lalu orang berpikir karena dia mendengarkan perkataan itu. Jadi ketika dikatakan misalnya begini, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tahukah saudara, manusia sudah membuat kebenaran ini mengurung Tuhan di kebenaran ini. Sekalipun itu firman Tuhan. Karena saudara, dia datang menjadi manusia. Jadi saudara, firman untuk hari itu berlaku untuk hari itu. Tetapi dalam pertumbuhan kita mendengarkan perkataan itu. Tapi perkataan itu adalah perkataan yang dulu. Tapi sekarang seiring dengan pertumbuhan kita, saudara. Ingat pertumbuhan kita ini adalah pertumbuhan waktunya Tuhan. Zamannya Tuhan. Kita nggak boleh pusing lihat diri kita sendiri. Aku masih di sini Tuhan. Nggak bisa kita bilang begini. Aduh lambat-lambat lah. Itu berontak namanya. Saudara nggak menghargai Tuhan. Saudara nggak mengakui Tuhan dalam hidupmu. Tuhan itu smart. Masa saudara mau lambat? Tuhan itu smart. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, dia smart. Tapi dia bisa juga lambat. Ketika dia berfirman, rasanya hari ini, wow, rasanya saudara seperti dikebut. Tetapi, jangan salah. Ketika dalam waktu sendirian saudara bersama dengan Tuhan, saudara bisa diajar oleh dia. Tetapi ingat, itu adalah Tuhanmu. Jadi kita bisa punya hikmat yang lain yang berbicara tepat untuk kita hari ini. Untuk siapa saudara? Itulah hikmat yang dari atas yang bicara kepada saudara. Tetapi untuk Allah yang secara keseluruhan, ketika kita dengarkan dia, jadi kita nggak boleh hanya ngambil untuk diri kita sendiri. Jadi disitulah kita terikat satu dengan yang lain. Ketika kita ada lihat orang lain, rasanya lambat. Rasanya kita gemes. Pertama-tama gemesnya Tuhan. Oke? Tetapi jangan sampai kita mengambil karena posisi kita sama di situ. Karena yang membuat kita sampai pada posisi hari ini, Tuhan juga. Jadi, saudara, jika engkau anak Allah, engkau bisa ubah ini. Tapi pada waktu itu, Yesus harus mengetahui bahwa tidak waktunya untuk mengubah itu jadi roh. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah diri. Jadi saudara, dia selalu saudara cobaannya adalah. Udah lihat ya? Aduh. Jika engkau anak Allah. Ingat,
Cobaannya ada di sini. Cobaannya justru ketika kita mendapat hikmat Allah. Ada cobaannya. Dan cobaan itu sangat mematikan. Itu sebabnya, saudara, Tuhan katakan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kesenangan hari ini, euforia hari ini, cukuplah untuk hari ini. Apa yang kau makan hari ini, cukuplah untuk hari ini. Saudara, jangan pernah menganggap ada hal yang negatif yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Semuanya baik. Termasuk segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang, jangan melarikan diri dari situ. Dan jangan juga merasa kita itu bisa mengatasi semua. Hanya roh Allah yang ada di dalam diri. Tundukkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sering sekali, saudara, cobaan kita adalah supaya keinginan kita itu tercapai. Apapun itu. Mau anak kita yang jahat ingin jadi baik. Mau kita lihat orang lain yang pembohong terus. Rasanya kita jengkel gitu. Waktu kita jengkel, kita sudah kalah. Berarti Tuhan yang sangat sabar itu tidak bisa mengatasi musuh sekecil itu. Kalau dia itu, saudara, jengkel terus terhadap Lucifer, nggak mungkin, saudara, dia bisa diizinkan masuk ketika menghadap. Kalau dia itu jengkel terus, saudara, mendakwa saudara-saudara siang dan malam, nggak mungkin, saudara, itu dibiarkan terus mendakwa kita. Jadi, saudara, pelayanan pendakwa termasuk itu juga pelayanan iblis terhadap Tuhan. Dan dia harus melakukan itu. Sampai setelah selesai nanti semuanya, goodbye, murkanya habis, selesai loh. Ya, dilupakan saja, habis semua, hilang lenyap. Jadi nanti, saudara, puncaknya tidak ada lagi semua itu kekacauan. Karena semuanya ada dalam firman. Termasuk hubungan kita, hubungan keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan ayah anak. Itu semuanya digantikan dengan hubungan kita dengan dia saja. Kita adalah anak. Dan ketika nanti semua ada itu dalam posisi masing-masing, saudara, semuanya, saudara, akan mengerti. Termasuk ketika kita dijadikan jadi anak sulung. Tahukah, saudara? Anak sulung adalah seorang yang punya tanggung jawab. Jadi ketika dia punya adik kecil gitu, saudara, si anak sulung nggak boleh bilang, aku terus yang jaga, aku terus yang jaga. Saudara, seorang orang tua itu punya panggilan khusus atau tugas khusus untuk anak sulung. Jadi dalam semua hal ini, saudara, ada tanggung jawab. Semakin dekat kita dengan Tuhan, bebannya dia akan dia share. Saudara, berhentilah bawa beban. Pikullah bebannya Tuhan. Saudara akan mengerti. Saudara akan dibawa naik. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Maka dia akan meninggikan engkau. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Baik, nanti malam saya akan lanjutkan. Kalau memang ini. Ya. Baik, mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman hari ini. Sekalipun kami harus dengan penuh ketenangan mendengarkan setiap perkataan. Tapi kami percaya Engkau berdaulat di atas semua.
dan Engkau menikmati makan hari ini. Kami bersyukur boleh makan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Pada akhirnya semua kami yang ada di sini memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah kiranya seluruh apa yang Engkau ingini ada dalam kami, itu juga tercapai. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.